Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita sampai saat ini. Dan Light of Revival masih dapat hadir untuk bisa menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Mari kita membaca bagian firman Tuhan untuk menuntun kita pada hari ini dari Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin kita pernah melakukan satu hal sudah dalam waktu yang sangat lama, tetapi kemudian di tengah jalan atau mungkin ketika sudah berjalan beberapa tahap, lalu kemudian kita berpikir bahwa ada tahap sebelumnya, yang jauh sebelumnya, yang kita lupa atau kita salah, sehingga kita harus kembali lagi ke tahap yang lebih awal. Seringkali yang membuat kita berpikir banyak untuk kembali ke tahap yang awal adalah waktu yang sudah terbuang, tenaga, energi, dana yang sudah terbuang begitu banyak, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kembali kalau kita memulai lagi dari awal. Dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus sementara berdialog dengan seorang pengajar Yahudi bernama Nikodemus. Dan di dalam dialog ini Yesus memberikan satu ide bahwa dia harus dilahirkan kembali. Kita bisa berpikir bahwa ada seorang pengajar Yahudi yang sudah bertahun-tahun lamanya mengajarkan tentang agama Yahudi, tentang iman Yahudi kepada banyak orang yang sudah lama bergelut dengan doktrin-doktrin dari agama Yahudi. Dan tentunya ini bukan orang sembarangan. Tetapi terhadap orang seperti ini Yesus justru menyatakan kepada dia, kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah. Dan kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau melihat ini di dalam konteks kita, coba kita pikirkan apakah seseorang yang sudah sekian lama menjadi orang yang mengaku beragama Kristen, mengaku percaya kepada Kristus, kemudian pada satu ketika kita diperhadapkan pada satu pertanyaan, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus kembali ke titik di mana kamu memulai iman Kristen pada waktu dahulu. Bagaimana pikiran kita? Kita mungkin akan berpikir di satu sisi merasa enggan karena sudah banyak waktu terbuang. Di satu sisi merasa malas karena sudah banyak tenaga terbuang. Dan di satu sisi kita akan banyak pertimbangan untuk bagaimana caranya saya harus kembali sedangkan sudah di tahap ini saya saat ini. Bukankah lebih mudah kalau saya melanjutkan saja sambil kemudian memperbaiki apa yang salah sebelumnya? Tetapi kata-kata Yesus kepada Nikodemus tidak sama sekali memberikan ruang untuk pertimbangan-pertimbangan seperti itu ada. Yesus menyatakan bahwa Nikodemus dan orang-orang Israel harus dilahirkan kembali. Mereka yang selama ini sudah bergelut dengan agama, yang selama ini sudah bergelut dengan pengetahuan tentang bagaimana hidup di hadapan Allah, ternyata kemudian harus dikagetkan dengan satu ajakan atau panggilan Yesus bahwa mereka harus dilahirkan kembali supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berbicara mengenai kerajaan Allah, ini bukan mengenai satu hal yang terlampau jauh di sana, terlampau tinggi di sana, yang tidak bisa kita lihat realitasnya pada saat ini. Kerajaan Allah berbicara memang terkait hal-hal yang rohani, terkait hal-hal yang surgawi, tetapi juga terkait hal-hal yang duniawi, yaitu hidup pada masa ini di mana Allah juga memerintah. Karena itu kalau kita membaca seterusnya, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, bagaimana mungkin kalau saya berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi kamu tidak percaya? Bagaimana mungkin saya harus berbicara lagi tentang hal-hal surgawi?
Maka kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana Allah memerintah dalam hidup pada saat ini juga. Dan bukan hanya mengenai hidup pada masa yang akan datang. Karena itu ketika kita melihat bagaimana jawaban Yesus kepada Nikodemus, kita akan berpikir tentang bagaimana mungkin seorang Yahudi yang sudah begitu lama bergelut dengan ajaran-ajaran agama Yahudi, bahkan menjadi seorang pengajar Yahudi. Bagaimana mungkin dia tidak termasuk sebagai orang yang mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Tetapi justru itulah fakta yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pertanyaan yang bisa kita tarik di sini untuk diri kita adalah, ketika sudah sekian lama kita menjadi Kristen, ketika sudah sekian lama kita berada di dalam agama, apakah betul-betul kita sudah mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Ini menyangkut berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Tentang apa motivasi kita melakukan sesuatu, tentang bagaimana cara berpikir kita, tentang bagaimana cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang sesama, cara kita memandang banyak hal. Maka ketika kita mulai melihat teks ini dan menarik pelajaran dalam kehidupan kita, kita perlu bertanya, sudah seberapa banyak Allah memerintah di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita menjalani hidup hanya berdasarkan prinsip-prinsip umum yang kita tahu? Menurut saya ini baik, menurut saya ini benar, menurut tradisi saya ini baik, menurut tradisi saya ini benar. Ataukah kita mulai berpikir tentang bagaimana pandangan Allah terhadap hal ini? Bagaimana Alkitab berbicara tentang hal ini dan hal itu? Sebelum kita mulai masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita sama sekali belum mengalami kerajaan Allah itu di dunia ini. Kalau misalnya kita memang sama sekali menjadikan agama, menjadikan ketekunan di dalam agama, kesalehan hidup di dalam agama hanya sebagai sebuah formalitas, bahwa karena saya Kristen, saya pergi ke gereja misalnya, karena saya Kristen maka saya berdoa menggunakan dalam nama Yesus, karena saya Kristen jadi ini kitab suci saya, jadi saya harus membacanya. Kalau kita masih sebatas formalitas seperti itu, maka kita berada di luar dari kerajaan Allah. Kita belum mengalami kerajaan Allah. Dan terhadap orang seperti itu, Yesus kembali berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab tanpa kamu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat bahkan memasuki kerajaan Allah. Kamu tidak bisa mengalami pemerintahan Allah di dalam dunia ini atas hidup. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon supaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Kami memohon supaya hidup kami bukan berdasarkan formalitas agama, tetapi dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Ini bukan hal yang mudah, ini hal yang sulit. Karena itu kami butuh Tuhan dengan kuasa-Mu untuk mengubah kami. Tuntun kami. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun hidup kita, menuntun diri kita untuk kita masuk dan mengalami pemerintahan Allah, kerajaan Allah pada saat ini dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.